terus bekerja bagi kami ya Roh Kudus. Kami telah siap hati untuk kami dengar firman. Mari Tuhan bukakanlah setiap rahasia kebenaran yang Tuhan percayakan kepada hamba-Mu. Nyatakan itu Tuhan dalam kuasa Bapa, sehingga oleh firman itu kami mengerti, oleh firman itu kami mengenal Engkau, oleh firman itu Tuhan kami berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Tolong kami semua Tuhan yang hadir pada kesempatan ini. Roh Kudus, sekali lagi kami minta kuasai setiap pribadi lepas pribadi. Kami percaya Tuhan pagi hari ini setiap kami yang datang yang membutuhkan jawaban, oleh firman itu kami akan menerima jawaban. Oleh firman itu kami akan melihat jalan keluar. Oleh firman itu kami percaya kalau Tuhan berkenan, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Terima kasih Bapa di sorga. Jam pemberitaan dari awal pertengahan sampai akhir kami taruh jadi hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang siap dengar firman bersama-sama dengan saya, kita berkata amin. Beri tepuk tangan terbaik. Silakan duduk. Tuhan berkati. Baik, shalom. Puji Tuhan, Bapak Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Anak-anak muda di depan sini, saya kursi ada banyak kosnya. Tidak usah bercanda, takut. Ya, pada pagi hari ini kita merayakan perayaan besar gereja, yaitu Hari Pentakosta. Dan saya percaya bahwa setiap tahun dalam perayaan Pentakosta kita sering mendengar khotbah-khotbah seputaran tentang Hari Pentakosta. Saya sendiri membahas seputaran tentang Pentakosta itu sudah beberapa banyak kali ya di gereja ini, terutama kita bahas soal Roh Kudus, kita bahas soal Pentakosta Perjanjian Lama, kita bahas soal bagaimana ketika manifestasi roh itu terjadi, dan banyak sekali hal-hal menarik yang kita sudah pernah bahas dari hal perayaan Pentakosta. Hari ini saya ingin menyoroti salah satu bagian terpenting yang juga terjadi pada hari Pentakosta itu, yaitu di dalam Kisah pasal 2. Saya salah ketik itu. Pasal 2 maksud saya, ayat yang kelima sampai dengan ayat yang ketujuh. Tampilkan di AC Worship. Kita akan membaca ayat-ayat itu lebih dulu, dan saya akan membacakan ayat yang kelima lebih dulu, lalu Bapak Mama 6 dan 7 kita akan membacanya bersama-sama. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ayat 6. Ayat 7, 1, 2, 3. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya ingin menyoroti secara khusus ayat yang kelima. Perhatikan ayat yang kelima. Saudara, saya bacakan ulang teks itu secara khusus kalimat orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Perhatikan ada kata orang-orang Yahudi yang saleh. Itu berarti, saudara yang terkasih, waktu terjadi hari Pentakosta atau saat di mana Roh Kudus itu dicurahkan pertama kali, itu saudara yang terkasih bukan hanya ada 120 orang seperti yang dikatakan dalam Kisah pasal 1 ayat yang ke-15.
bahwa ada 120 orang yang berkumpul di loteng Yerusalem itu. Tetapi kalau kita merujuk kepada kisah 2 ini, ayat yang kelima, maka fakta membuktikan bahwa terjadinya peristiwa Roh Kudus dicurahkan itu, satu kelompok ada yang namanya 120 orang murid-murid Yesus yang menyaksikan Yesus terangkat ke sorga, tetapi juga ada orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Saudara, kenapa dikatakan segala bangsa, dari segala bangsa di bawah kolong langit? Karena sejarah Yahudi kita semua tahu bersama bahwa mereka ini dijajah berulang-ulang kali. Ya, waktu penjajahan yang berulang-ulang kali ini, bangsa Yahudi itu menyebar. Ada yang kembali ke Yerusalem, tetapi ada juga yang tidak kembali ke Yerusalem. Tetapi saudara, meskipun mereka ini tinggal di bangsa-bangsa lain, tetapi setiap kali ada perayaan-perayaan besar Yahudi, itu mereka selalu kembali ke Yerusalem. Mereka selalu datang ke Yerusalem untuk merayakan hari-hari besar Yahudi. Makanya kalau kita membaca kisah 2 ayat 5 ini, di situ ada catatan orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Tapi saudara yang terkasih, mereka ini yang datang dari segala bangsa, orang-orang Yahudi ini, mereka semua tidak hadir di Yerusalem untuk menantikan pencurahan Roh Kudus, bukan. Mereka semua hadir karena perayaan Pentakosta lama, PR, perjanjian lama. Karena hari raya Paskah, yaitu hari raya Korban, setelah Paskah 50 hari setelah Paskah, itu disebut dengan hari raya Pentakosta. Jadi mereka datang itu bukan karena pencurahan Roh Kudus, mereka datang bukan karena janji Yesus di dalam Kisah pasal yang ke-1 ayat yang ke-4 dan 5, bukan. Mereka ini datang untuk merayakan hari besar orang Yahudi. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tetapi begitu mereka sedang ada dalam perayaan Pentakosta, tiba-tiba di tempat yang sama mereka menyaksikan satu fenomena yang spektakuler. Mereka menyaksikan satu kejadian yang tidak biasa terjadi. Kejadian itu adalah yang dicatat dalam Kisah 2 ayat 1 sampai ayat 4, di mana seperti ada tiupan angin dan lidah-lidah api yang menyambar ke atas para murid-murid, dan kemudian dikatakan di ayat 4 mereka penuh dengan Roh Kudus dan berkata-kata dalam bahasa lain. Anak-anak Tuhan, sehingga mereka kaget. Ini tidak terbiasa terjadi di hari Pentakosta. Ini tidak terbiasa terjadi pada perayaan-perayaan sebelumnya. Karena saudara yang terkasih, ini baru terjadi. Mereka kaget, mereka bingung, mereka heran dengan peristiwa itu. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, karena itu saya mau berikan dulu satu kesimpulan seperti yang saya angkat pada tema kita pada kesempatan pagi hari ini. Kesalehan agamawi versus kesalehan rohani. Kisah 2 ayat 5 tadi bilang orang Yahudi itu saleh, tapi ternyata salehnya mereka itu saleh yang bukan secara rohani. Mereka hanya saleh agama mereka. Mereka saleh karena merasa bahwa mereka bagian dari Yahudi. Mereka saleh karena mereka merasa bahwa mereka adalah bagian dari orang-orang yang melakukan hukum Taurat. Tetapi secara rohani sebenarnya mereka tidak saleh. Kenapa saya katakan demikian? Karena saudara bisa temukan di dalam Kisah 2 tadi ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14. Kalau kita baca seluruh teks itu membuktikan kepada kita bahwa waktu Roh Kudus dicurahkan, waktu hari Pentakosta itu terjadi, saudara, meskipun mereka saleh, mereka tidak mengalami kuasa
Roh Kudus itu. Mereka tidak merasakan kuasa Roh Kudus itu. Mereka tidak mengalami lawatan Roh Kudus itu. Saudara yang terkasih, padahal tempatnya sama loh, di Yerusalem, tetapi hanya kelompok 120 orang saja yang mengalami lawatan Roh Kudus, yang mengalami pencurahan Roh Kudus, yang mengalami bagaimana Roh Kudus itu menjamah mereka. Sementara yang saleh begitu banyak dari segala suku bangsa yang ada di bawah kolong langit ini, dalam tanda kutip orang-orang Yahudi yang sudah tersebar itu datang, tapi mereka tidak merasakan apa-apa tentang kuasa Roh Kudus itu. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, apa sebenarnya definisi saleh yang kita sama-sama harus mengerti? Saya kutip dari ayat yang tadi, Kisah pasal 1 ayat 5. Definisi saleh itu dari kata eulabes dalam bahasa Yunani-nya, yang artinya serius dalam kehidupan spiritual atau religius. Jadi mereka untuk hal-hal religius spiritual memang mereka serius banget. Ini orang-orang saleh itu. Tetapi saudara, eulabes itu melahirkan dua keseriusan. Ada orang yang serius, saudaraku, hanya untuk peristiwa-peristiwa agamawi. Ya. Jadi dia serius sekali. Kalau perayaan Pantekosta dia serius, perayaan Paskah dia serius, perayaan apalagi Natal dia serius. Ini kan kita biasa lihat. Ini bukan hanya baru terjadi hanya pada waktu hari Pentakosta atau pada zaman Alkitab, tapi ini memang suatu fenomena yang terus tren, yang terus terjadi sampai hari ini. Ada orang-orang yang kita lihat saleh, tetapi salehnya agamawi. Seriusnya dalam kehidupan religius itu hanya pada momentum tertentu. Saudara yang terkasih, atau sesuatu yang sifatnya lahiriah, yang kelihatan. Baik, kalau kita lihat perayaan Paskah misalnya, saudara yang terkasih, semua orang Kristen itu kita lihat saleh, serius banget dalam melakukan hal-hal yang spiritual, hal-hal yang saudaraku religius. Misalnya jalan salib, misalnya saudaraku perayaan itu sejak 1 bulan atau 2 bulan kan orang sudah latihan segala macam, itu serius sekali. Mau Natal misalnya, ada banyak orang yang serius dalam hal agamawi. Mereka betul-betul merancang dengan baik, mereka betul-betul mempersiapkan dengan baik program A, program B, program C untuk perayaan itu. Bahkan tidak tanggung-tanggung dana yang dikeluarkan atau dikucurkan, waduh itu besar banget. Tapi sebenarnya itu cuma serius dalam hal agamawi. Sampai di sini kita masih belum lihat ada titik salahnya, tapi nanti kita akan bahas lebih dalam. Yang kedua, eulabes atau serius dalam kehidupan religius itu melahirkan yang kedua yang namanya saleh rohani. Nah ini yang seharusnya kita punya. Saudara yang terkasih, 120 orang yang ada di Loten Yerusalem, mereka bukan merayakan Pentakosta PL, mereka bukan merayakan Pentakosta agamawi yang biasa dilakukan tren dari tahun ke tahun oleh orang-orang Yahudi. Tidak, mereka hadir di situ karena janji Bapa. Mereka ada di Pentakosta karena mereka tahu akan ada yang namanya baptisan Roh Kudus. Ada amin. Hari ini pesan ini mau datang kepada kita semua yang hadir. Ya, penting sekali anak-anak Tuhan. Pentakosta ini mengajarkan kepada kita bahwa kadang-kadang kesalehan kita bukan kesalehan rohani, tapi kesalehan agamawi. Sorry, saya mesti bicara ini apa adanya. Ada banyak orang Kristen datang gereja itu karena saleh agamawi, bukan saleh rohani. Saudara, dia hanya datang karena ya memang sudah hari Minggu dan mesti gereja. Beta mesti karena memang hari Minggu itu semua orang Kristen jalan ibadah. Beta mesti pergi gereja karena ini pas perjamuan. Beta pergi gereja karena memang ini Pentakosta, Paskah, Natal dan lain sebagainya. Itu saleh agamawi.
kita akan bahas secara khusus salib agamawi. Saya kasih dulu gambar ini. Saudara, salib agamawi itu begitu. Dari kepala sampai kaki tulis Kristen semua. Ya. Salib di dada, tato Kristen, pokoknya semua Kristen habis. Pokoknya semua tuh kelihatan tuh rohani mati. Tapi sebenarnya itu hanya di luar saja. Itu hanya nampak di luar saja. Ini yang kita lihat dari Yahudi dalam kitab Kisah Para Rasul tadi. Nah, saudara, salib yang model seperti ini, anak-anak Tuhan, salib agamawi ini, ya, itu tidak akan mendatangkan yang namanya kuasa Roh Kudus. Tidak akan. Makanya tadi kita sudah baca Kisah pasal 2 itu, ayat 5, 6, 7. Ya saudara, mereka yang tak bingung, tak hedek, ya saudara, tangan, ya, tak heran-heran, tak usah dialami. Padahal itu ada di situ, Roh Kudus dicurahkan, tapi mereka tidak mengalami. Ya karena salib mereka hanya Kristen tempelan doang. Yahudinya Yahudi tempelan, Yahudinya hanya Yahudi kelihatan di luar. Makanya tadi saudara yang terkasih, saya kasih tunjuk itu gambar itu, mau memberikan gambaran bagi kita. Ya banyak Kristen begitu, ada di gereja tapi tidak mengalami kuasa Roh Kudus. Rajin pasca rajin, Natal rajin, semuanya rajin habis. Bahkan dia bisa jadi ketua panitia, penggalang dana terbesar dia, tapi tidak mengalami Roh Kudus. Wah, ini sayang sekali. Ya, ini percuma kita jadi Kristen begini. Ya, sebab kalau tidak mengalami kuasa Roh Kudus itu berarti kita tidak jadi Kristen yang sesungguhnya. Kita belum Kristen sejati. Lihat Efesus 1 ayat 14. Tampilkan ini ayat. Karena kalau saudara disebut Kristen itu harus dimateraikan oleh Roh Kudus. Tanpa materai Roh Kudus kita bukan Kristen. Lihat 13-14, sorry, mulai ayat 13. Efesus 1, 13, 14. Di dalam dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam dia kamu juga ketika kamu percaya. Itu kalau orang percaya sungguh, itu dikatakan dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan itu. Jadi kalau Roh Kudus tidak materaikan kita, ya bisa kita Kristen, bisa kita agamanya saja, tetapi saudara kita bukan asli. Karena materai itu tanda sah, materai itu tanda kepemilikan, materai itu tanda bahwa dia tidak palsu. Itu materai. Materainya bukan materai 6.000, 10.000, materainya Roh Kudus. Amin. Amin. Dan itu jaminan kita. 14. Perhatikan semangat baca ayat ini. 1, 2, 3. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Ya, Roh Kudus itu sudah materaikan kita. Dia jaminan bagian kita. Jadi tidak mungkin ada Kristen, saudara yang terkasih, berkenan di hadapan Allah tanpa dipimpin dan dipenuhi atau dikuasai Roh Kudus. Tidak bisa. Makanya kembali kepada PowerPoint kita, Kristen agamawi itu sangat disayangkan, tidak mengalami kuasa Roh Kudus. Tidak ada pemateraian, artinya dia palsu, tempelan. Yahudi tadi saleh, tapi Yahudi tempelan. Selain itu yang lebih parah lagi, Kristen yang saleh agamawinya saja, itu pasti belum selamat. Sekarang saya beri contoh. Lihat ayat ini, Kisah 10 ayat 1 dan ayat 2. Kisah 10 ayat 1 dan ayat 2. Ini ada orang saleh tapi tidak selamat. Ini salehnya bukan main-main. Orang yang saleh seperti ini saleh luar biasa pun. Ya, 10 ayat 1 dan 2. Mari jemaat, 1, 2, 3. Di Kaisarea ada seorang yang bernama Cornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah.
Luar biasa. Tapi dia belum selamat. Ya, saudara, kenapa dia belum selamat? Ini nanti saudara baca terus ayatnya, Kisah 10 terus, ayat 3 next terus. Ini saudara, Tuhan pakai Petrus. Tuhan bilang begini, lu tolong dulu, ada satu orang Cornelius di sana. Dia bagus, dia saleh, dia takut akan Allah segala macam. Tapi dia ini masih Yahudi, agamawi. Ya, agamawi dia. Lihat nanti di pasal 11, ya saudara, baru dia diselamatkan. Ayat 13-14, pasal 11, Kisah Para Rasul. Perhatikan, Kisah Para Rasul pasal yang ke-11, ayat 13-14. Dan ia menceritakan kepada kami bagaimana ia melihat seorang malaikat berdiri di dalam rumahnya. Ini Cornelius, ya. Dia ceritakan bagaimana malaikat datang kepada dia dan berkata kepada suruhlah orang Yope untuk menyebut Simon yang disebut Petrus. Ayat 14, jemaat 1 dan 3. Ia akan menyampaikan suatu berita kepada kamu yang akan mendatangkan keselamatan bagimu dan bagi seluruh isi rumahmu. Yang akan mendatangkan keselamatan bagimu. Bagi siapa? Bagi Cornelius yang tadi dikatakan saleh, yang tadi dikatakan takut akan Allah, yang tadi dikatakan saudaraku beri sedekah. Oh, ini orang terlalu bagus ini. Tapi ternyata dia belum selamat. Mungkin saudara bertanya-tanya, bisa orang takut Tuhan, orang beri sedekah, orang saudaraku saleh, tapi dia tidak selamat itu. Dia bisa karena kesalehan di mata Tuhan, saudaraku, bukan standar keselamatan. Lihat Yesaya 64 ayat yang keempat. Yesaya 64 ayat 4. Nah, sebenarnya kita sadar ini. Yesaya 64 ayat 4. Ayat 6, sorry. Ayat 6. Ya, mari sama-sama. 1, 2, 3. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kesalehan kami seperti kain kotor, anak-anak Tuhan. Jadi kalau orang takut Tuhan, kalau orang saudara kelihatan saleh, beri sedekah, saudara itu belum tentu masuk surga, belum tentu selamat. Kalau dia mengandalkan kesalehannya sebagai cara untuk selamat, tidak bisa. Anak-anak Tuhan, tidak bisa. Cornelius ini belum terima Yesus. Cornelius ini takut Allah, dia saleh, dia beri sedekah, tapi dia ini Kristen Yahudi. Dan ini Kristen Yahudi begini, ini Kristen yang sia-sia. Nah, kok bisa mereka saleh, mereka takut akan Allah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, tapi kok tidak selamat? Lihat Roma 10 ayat 1 dan ayat 2. Perhatikan. Roma 10 ayat 1 dan ayat 2. Mari jemaat sama-sama. 1, 2, 3. Saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Supaya mereka diselamatkan. Siapa tuh mereka yang harus diselamatkan? Ayat 2. Perhatikan. 1, 2, 3. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh giat untuk Allah, bukan malas, rajin untuk Tuhan, tetapi tanpa pengertian yang benar. tanpa pengertian yang benar. Itu susah. Jadi ada orang takut Tuhan tapi tidak pengertiannya benar. Saya pernah kasih contoh di sini kan, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ada orang yang memang tidak mau selingkuh. Kenapa dia tidak mau selingkuh? Ya karena dia bilang begini, kalau dia selingkuh betul istri terlalu jahat. Nah, saudara yang terkasih, dia takut itu bukan karena sekali lagi karena firman, bukan karena pengertian akan kebenaran dia tidak selingkuh, tapi dia tidak selingkuh karena takut istrinya. Oh, ada itu. Anak Tuhan. Jadi kita tidak bisa mengeneralisir bahwa oh kalau orang itu takut Tuhan, kalau itu orang saleh, kalau orang itu memberi sedekah, itu pasti dia tuh orang sudah selamat. Belum tentu. Belum tentu. Bisa jadi apa yang dia lakukan semua itu tidak berdasar pada kebenaran. Ada orang memberi sedekah seperti dalam Matius 5. Matius 6. Itu Yesus bilang, mereka beri sedekah tapi untuk dilihat orang. Yahudi itu begitu. Jadi saudara yang terkasih, kalau kita
Dan itu pasti tidak selamat. Mana betul? Pasti tidak akan selamat. Makanya jangan jadi saleh agamawi. Kelihatan baik, kelihatan jujur, kelihatan saleh, tapi dasarnya apa? Ini penting sekali. Sebab kalau kita melakukan tanpa dasar yang benar, ya kita sama dengan Yahudi itu. Bahkan Yahudi kalau ngomong soal kesalehan, kita tidak lawan. Makanya Paulus pernah beri kesaksian begini dalam Filipi pasal yang ketiga. Kalau soal melakukan hukum Taurat, aku tidak bercela. Itu Paulus. Bukan main-main dia. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tapi kita tidak hidup sebagai orang-orang yang saleh agamawi. Tidak boleh. Saudara yang terkasih. Karena kalau kita hidup sebagai saleh agamawi, kita tidak beda dengan agama di luar sana. Kita tidak beda dengan ajaran di luar sana. Yang sama seperti juga Yahudi itu. Saya selalu bilang di tempat sini, mana ada agama di dunia ini yang ajar itu moral tidak bagus. Saudara yang terkasih. Rata-rata semua ajar moral bagus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kalau tuh ada yang ajar keliru-keliru itu karena penafsiran mereka sendiri terhadap kitab suci mereka, tapi rata-rata mengajarkan sesuatu yang benar, anak-anak Tuhan. Ya, jadi kalau kita lihat dari kacamata moral, kita bisa lihat bahwa semua orang bisa masuk surga. Tapi saya ulang, kesalehan agamawi tidak bisa mengantar orang kepada Kristus atau kepada keselamatan. Dan ini fakta di dalam Alkitab. Makanya Cornelius dalam kisah pasal 11 tadi, Tuhan 10 mulai 10 Tuhan pakai Petrus. Petrus lu mesti pilih. Cepat, ini orang ini harus diselamatkan. Makanya ayat 11 pasal 11 tadi, ayat 13 dan 14 jelas dia baru selamat ketika Petrus datang mengabarkan Injil kepada dia. Anak-anak Tuhan, kembali ke PowerPoint kita. Ya. Jadi ini ingatlah baik-baik, kita tidak bisa selamat dengan kesalehan kita. Karena itu kesalehan agamawi itu sesuatu yang percuma. Jangan jadi Kristen yang saleh agamawi, tidak mengalami kuasa Roh Kudus, dan itu pasti tidak diselamatkan atau belum diselamatkan. Karena itu pada pagi hari ini kita bahas akan lebih dalam tentang mengapa ya orang-orang itu kok saleh ya, tapi kok tidak alami kuasa Roh Kudus, takut Tuhan, tapi kok tidak alami kuasa Roh Kudus, kok tidak selamat. Ini kita akan bahas lebih mendetail pada kesempatan pagi hari ini. Yang pertama, mengapa kesalehan agamawi tidak mengalami Roh Kudus dan belum selamat? Jawaban yang pertama adalah ada agama tetapi hati jauh dari Tuhan. Ingat baik-baik ya. Takut Tuhan itu ada dua, anak-anak Tuhan. Ada orang yang takut Tuhan itu seperti takut polisi. Ada orang yang takut Tuhan itu seperti, saudara yang terkasih, menghormati orang tuanya. Itu beda. Ya saudara. Makanya tadi Yahudi pun takut Tuhan itu takut Tuhan karena sama ke polisi. Anak Tuhan. Kalau ada polisi di jalur 40, kita yang tidak ada SIM, STNK, pajak belum bayar. Sampai berani pilih. Kita takut. Kenapa? Karena kalau kita bikin tilang. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jadi saya takut polisi itu karena saya takut ditilang. Tapi kalau saya takut orang tua saya dalam arti menghormati dia, itu saudara yang terkasih dalam Tuhan, bukan karena saya takut nanti papa pukul, bukan saya takut nanti uang jajan tidak dikasih, tidak. Tapi saya takut dia karena otoritasnya. Karena saudaraku, sesuatu yang Tuhan berikan kepada dia, yang dipercayakan kepada dia, itu yang buat saya tunduk. Nah, takut Tuhan itu mesti begitu. Saya dan saudara, kenapa kita takut Tuhan? Karena kita menghormati dia, kita menjunjung tinggi dia, kita menempatkan dia di atas segala-galanya, tak terbanding dengan apapun. Itu yang membuat kita takut akan dia. Beri tepuk tangan dulu yang terbaik. Saudara terkasih, ini beda. Makanya orang-orang Yahudi itu takut
nanti kita tidak buat begini, nanti kita kena kutuk. Kalau kita tidak buat begini, kita kena kutuk. Nah itu dong takut. Takut model begitu itu salah. Anak-anak. Karena itu hati mereka jauh dari Tuhan. Hati jauh dari Tuhan. Sekarang saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya mau bicara ini mungkin lebih apa ya, lebih familiar dalam hidup kita sehari-hari. Saudara lihat ya, kalau ada orang tua yang ditakuti anaknya karena kejahatan bapaknya, saudara terkasih, itu anak dan pembawa hubungan jauh. Hubungan jauh. Sekalipun begitu dilintir pembawa tuh, dia ketakutan sekali mati berapa ini, berapa semua udah berapa habis. Tapi koneksinya, relasi dengan bapak tidak dekat. Beda kalau itu anak memang dia takut karena dia hormat di bapak. Itu dia pun sayang di bapak luar biasa. Relasi dekat. Anak Tuhan, ini penting ini. Makanya kita mesti menyadari ini. Kadang-kadang kita takut Tuhan, tapi hati kita sebenarnya jauh dari Tuhan. Karena memang takut Tuhan kita itu seperti Yahudi itu. Hanya takut kena kutuk, takut masuk neraka, takut nanti dia bikin saya begini, bikin saya begitu. Akhirnya hati tidak melekat. Karena Tuhan itu bagi dia murka. Tuhan itu bagi dia bukan kasih. Tuhan. Beda ya. Makanya kalau kita mau supaya jadi Kristen yang sungguh-sungguh saleh rohani, ya ini kontrasnya. Anak-anak, kita bukan hanya agama saja, tapi hati kita ini lekat dengan Tuhan. Ya, hati kita ini takut Tuhan itu karena hormat sama Dia, dan rasa hormat itu membuat koneksi kita, relasi kita tambah hari bukan tambah jauh. Relasi kita justru tambah dekat. Semakin Anda menghormati Tuhan, semakin Anda menjunjung tinggi Tuhan, semakin Anda mengagungkan Tuhan, Anda rasa Tuhan bukan jauh dari hidupmu, tapi Tuhan ada bersama-sama dengan engkau. Ada amin. Amin Tuhan. Ini dia kita mesti miliki dalam hidup kita sebagai orang-orang Kristen. Ya, lihat, saya memberikan beberapa catatan ayat bagi kita mengenai orang-orang Yahudi yang memang saudara terkasih dalam Tuhan. Semua mereka lakukan kesalahan mereka itu tanpa hati yang dekat dengan Allah. Ya, mereka sebenarnya tidak dekat dengan Tuhan, hanya takut Tuhan saja. Hanya saudara terkasih kelihatan beri sedekah saja, sama kayak Cornelius tadi. Itu sangat disayangkan. Sama seperti orang-orang Yahudi juga yang ada di Yerusalem, itu sama tuh. Matius 15 ayat yang ke-8. Matius 15 ayat 8. Perhatikan teks itu. Matius pasal 15 ayat 8. Lihat itu. 1, 2, 3. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Kasihan, itu agama itu begitu. Jadi hati jauh sekali dari Tuhan. Ya, mulut menyanyi, haleluya, puji Tuhan. Dan sama di timur, di barat, utara, dan selatan. Pokoknya kita menyanyi rohani, tapi sekali hati jauh. Hati jauh. Yeremia 29 ayat 13. Tadi kan itu ayat juga. Yeremia 29 ayat 13. Ini bangsa Israel ini. Yeremia 29 ayat 13. 1, 2, 3. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Ada lihat. Artinya begini, mereka cari Tuhan, mereka tidak ketemu. Kenapa? Mereka tanya Tuhan, mereka tidak ketemu karena hati mereka tidak segenap. Hanya luar saja yang kelihatan. Hanya kelihatan luar saja. Takut Tuhannya luar, ya, sedekahnya luar, berdoanya luar, semua luar. Hati tidak. Padahal saudara, Tuhan itu cari hati kita. Amin. Ada amin. Tuhan itu perlu hati saudara dan saya. Iya. Makanya kita ini datang, ingat, kita mesti sampai di mana Tuhan hadir di dalam hati kita.
baru kita bisa mengalami yang namanya kuasa Roh Kudus. Kita bisa mengalami yang namanya selamat. Ya. Tapi cuma hanya saleh, takut Tuhan, yang tadi saya sudah jelaskan panjang lebar di awal, itu tidak akan membawa saudara melekat relasi keintiman dengan Tuhan. Tidak ada sama sekali. Makanya saudara, waktu murid-murid penuh dengan Roh Kudus, orang-orang Yahudi ini mereka tidak bisa rasakan. Ya memang karena mereka punya relasi jauh. Relasi mereka tidak dekat dengan Tuhan. Untuk kesekian kalinya saya selalu mengulang-ulang ayat-ayat di dalam Alkitab yang meminta kita, yang meminta saudara dan saya untuk dekat Tuhan, untuk dekat Tuhan, untuk dekat Tuhan. Matius 11:28-29 bilang, marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ini ayat jelas. Tuhan undang kita, Tuhan undang kita. Mari datang, mari datang. Tapi saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada banyak orang yang dari jauh saja dia hanya melakukan rutinitas agamawinya. Dia merasa itu bagian dari kedekatan. No, kata marilah kepadaku itu tindakan yang ekspresif, itu action yang tidak bisa hanya tinggal di tempat. Harus datang, harus menyerahkan diri, harus beri hati, harus beri totalitas hidup kepada Tuhan. Amin. Amin. Ya, Yakobus 4 ayat 8 juga hal yang sama. Ya, mendekatlah kepadaku, ya Allah, dan Dia akan mendekat kepadamu. Tuhan itu ingin orang dekat dengan Dia. Ya. Tapi bukan fisik saja, hati harus. Amin. Amin. Bukan fisik saja. Saya ulangi lagi, ini kalimat penting. Tapi hati harus. Makanya di bagian terakhir, sucikan hatimu, hai kamu yang menuhan. Hati kalau sudah beres, hati kalau sudah dikasih untuk Tuhan, percuma. Karena Tuhan perlu hati kita. Karena Tuhan, ya. Tuhan tidak tinggal di dalam gedung gereja. Tuhan tidak tinggal, saudara, di rumah ibadah. Tuhan tinggal dalam hati saudara dan saya. Ya. Tapi sekali lagi, saudara yang terkasih dalam Tuhan, adakah Kristen yang begini? Ini yang Tuhan cari. Ya. Makanya Tuhan itu dia menyucikan hati kita. Ya, saudara, karena dia memang mau tinggal di Yeskiel 36 ayat 26 dan 27. Perhatikan teks ini. Yeskiel 36 ayat 26 dan 27. Yeskiel 36 ayat 26 dan 27. Ya, mari sama-sama jemaat 1, 2, 3. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Makanya, saudara lihat, Tuhan tidak mau ada hati keras, hati batu. Tuhan mesti kasih beres dulu begini. Makanya saudara yang terkasih dalam Tuhan, lihat ya, setelah mereka ejek, hati mereka ini kan keras, sehingga Roh Kudus tidak masuk dalam hidup mereka. Ya, mereka akhirnya ejek, dong mabok, dong segala macam. Lalu kemudian Petrus lagi berdiri dan Petrus berkhotbah. Firman Allah mulai baca ke Tuhan. Makanya nanti Kisah pasal 2 ayat 38 itu baru mereka sadar. Ya. Firman Tuhan datang dengan firman-Nya. Saudara terkasih, baca hati mereka. Kalau tidak tahu. Don't pikir dosa salah, dosa takut Tuhan, dosa memberi sedekah, secukup. Hati mau rasa Tuhan, tidak rasa Tuhan, setan, itu bahasa kasar. Yang penting saya Kristen, yang penting kalau ada perayaan Paskah, ada Natal, saya ikut. Hari Minggu saya di gereja, persepuluhan saya kasih, kolekte saya beri. Hatimu yang Tuhan minta, hatimu yang Tuhan minta. Ada amin? Amin. Hati yang Tuhan minta. Ini penting, saudara terkasih dalam Tuhan. Makanya saya menyampaikan kebenaran firman Allah ini sekali lagi. Saya sebelum
seperti mendesak sekali. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ayo beri hati kita kepada Tuhan. Sebab kalau tanpa hati kita tidak mengalami kuasa Roh Kudus. Mau Pentakosta 100 kali sampai kita mati pun kita tidak mengalami kuasa Roh Kudus kalau hati belum beres. Hati belum dibajak firman. Anak-anak Tuhan, karena Tuhan kan mau hadir di hati kita. Roh Kudus itu mau dicurahkan di dalam hati kita. Roma 5 ayat 5. Perhatikan teks ini. Kita Roma pasal 5 ayat 5. Roh Kudus itu mau dicurahkan di dalam hati kita. Jadi kalau hati kita udah parah, bagaimana? Roma 5 ayat 5. Roma pasal 5 ayat yang kelima. Perhatikan ini, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya. Roma 5 ayat 5. Sebab kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita. Itu ayat berkata begitu. Oleh Roh Kudus. Ya, tunggu nanti dia tahu. Tapi bunyinya seperti itu. Jadi saudara, kasih dengan Roh Kudus itu sama-sama dicurahkan di dalam hati kita. Itu dua hal yang tidak bisa terpisah. Jadi Roh Kudus ada, kasih pasti ada. Karena Roh Kudus itu membuahkan kasih. Anak-anak Tuhan. Roma 5 ayat 5. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Makanya hati ini perlu sekali. Nah saya ulang lagi, tidak ada yang bisa ubah hati manusia kecuali firman yang datang ubah hati kita. Makanya Yahudi tadi itu, saudara lihat ayat. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Jadi itu di dalam hati saudara dan saya ada Roh Kudus itu. Di dalam Roh Kudus itulah dia kemudian menyatakan kasihnya di dalam hidup saudara dan saya. Karena itu betapa pentingnya hati kita. Saya ulang lagi, hati kita. Mazmur mengatakan begini dalam pasal 51 ayat yang ke-11 dan 12. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Waktu Daud itu dia minta ampun sama Tuhan, ya, ketika dia berdosa dengan Bathsheba, dia minta Tuhan, hati saya Tuhan perbaiki supaya roh Tuhan itu jangan diambil dari hidup saya. Perhatikan ini, saudara yang terkasih. Mazmur 51 ayat 11. Ayat 10 mungkin, mulai 11. Oh, ayat 13 di situ. Mazmur 51 ayat. Janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Ayat 12. Ayat 12. Jadikanlah hatiku tahir. Hati dulu. Ya Allah, dan perbaruilah batinku dengan roh yang teguh. Ini mesti dirubah. Hati kalau sudah dirubah, satu bisa. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, makanya penting sekali hati. Ini perlu dijaga, dilupakan Tuhan, dijaga, dipulihkan Tuhan. Tanpa hati itu, Roh Kudus jauh. Biar Roh Kudus sudah dicurahkan, Roh Kudus jauh. Karena hati belum beres, hati belum dipulihkan, hati belum saudara mengalami pembaharuan. Karena roh itu hanya akan dicurahkan kalau hati kita dipulihkan oleh Tuhan. Amin. Jadi saya ulang lagi, kesalehan agamawi itu tidak bisa menghadirkan Tuhan dalam hidup. Jauh sekali dari Tuhan. Meskipun semua kegiatan lahirnya dia buat. Saya tadi sebut pasca dia buat, minggu dia gereja, semua dia lakukan. Tapi kalau hati tidak dekat dengan Tuhan, percuma. Hati kalau tidak melekat dengan Tuhan, tidak ada guna. Karena Tuhan itu tinggal dan bersemayam di dalam hati kita. Tuhan itu tinggal dan bersemayam di dalam hati kita. Itu sama seperti orang hidup tanpa Tuhan. 1 Korintus pasal 3 ayat 16 berkata dengan jelas bahwa tubuhmu itu adalah bait Allah dan roh Allah diam di dalam kamu. Jadi saudara, ini Roh Kudus diam di sini. Roh Kudus mesti diam di sini. Makanya dalam KKR kemarin di Timor Leste,
Saya khotbah terakhir itu saya bilang, hei, kita jadi pengkhotbah, kita jadi pendeta, jangan kamu puji. Ya, saudara terkasih dalam Tuhan. Doakan orang, tumpang tangan saja baik-baik. Jangan pakai tolak-tolak. Saya anti, saudara, karena kau bukan roh Allah. Tolak, ya saudara. Orang tidak rubuh juga kau paksa dia harus rubuh. Kau mau rubuh 100 kali, kalau hatimu keras, tidak akan Roh Kudus masuk. Tidak bisa. Sederhana, buka hati, selesai. Roh Kudus masuk. Itu saja dia bicara, sebenarnya sederhana begitu. Mana Tuhan? Kita ini kan cuma Allah terpilih saja, bang, kita berdoa Alkitab semua yang kamu terima tidak? Mau buka hati tidak? Kalau tidak buka hati, Roh Kudus tidak masuk. Kau buka hati, beri diri bagus, kau terima Roh Kudus. Selesai. Saya tidak begitu. Jangan paksa orang. Kita cuma alat Tuhan, kepanjangan tangan Tuhan. Saudara terkasih, ya saya tidak suka orang. Apalagi setahu sudah bilang ke siap tangkap. Saudara terkasih dalam Tuhan, orang penting hati. Hati kalau terbuka, Roh Kudus turun, enak saja. Roh Kudus masuk dalam lubuk hati. Pasti kok Alkitab ngomong begini, masa Alkitab salah? Itu nggak mungkin lah. Saudara terkasih dalam Tuhan, terserah nanti kalau Roh Kudus mau goncang dia, Roh Kudus mau banting dia, Roh Kudus mau bikin dia menangis, Roh Kudus mau bikin dia teriak, urusan Roh Kudus. Itu bukan urusan kita. Anak-anak Tuhan. Yang penting hati itu kita mesti sampaikan itu. Karena Tuhan memang pakai kita sebagai alatnya untuk kasih tahu. Karena memang banyak Kristen itu hati keras. Sudah hati batu. Tadi Yesus ngomong kan 36 ayat 26 dan 27 jelasin. Hati keras, hati batu. Jadi dia hanya pikir kesalehan jasmaninya, kesalehan lahiriahnya itu bukan pintu Anda terima roh. Anak-anak Tuhan. Ya, jadi saya ulangi lagi, ini penting bagi kita semua. Ya, saya kan sekali lagi, kami semuanya yang hamba-hamba itu bukan Tuhan. 2 minggu lalu waktu saya khotbah di sini, saya belum ke Timor Leste, saya sudah bilang hamba Tuhan itu bukan Tuhan. Itu dia hamba. Jadi pakai Tuhan sebagai sarana, jembatan. Ya, Tuhan yang nanti kerja. Hamba Tuhan. Jadi memang harus Tuhan yang dimuliakan, Tuhan yang ditinggikan, Tuhan saja yang bisa. Hati harus terbuka dengan Tuhan Allah. Ya. Siapa yang dicek manusia Tuhan? Tidak ada. Saudara yang terkasih, kau semuanya lihat muka di luar bagaimana? Nah, Tuhan kan 1 Samuel 16 bilang Tuhan lihat hati. Itu soal. Ya. Dan tidak ada satu bisa tipu Tuhan. Anda bisa ngomong di luar, wah itu bagus. Ya Tuhan dapat lihat. Tuhan ini kan dia diagnosa kita ini ngeri ini, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Makanya tadi Mazmur 51 itu ayat 12 itu tadi jelas. Daud tidak mau diagnosa di hati sendiri. Daud tidak mau saudara yang terkasih koreksi dan hidup sendiri. Tapi dia minta Tuhan, lu koreksi kita sudah. Dia pakai bahasa Tuhan. Ya. Mazmur 51 coba kembali ayat 12. Ya perhatikan itu ayat. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah. Perbaharui kita tumbati ini. Manusia wani betul tolong Tuhan rubah. Barui hati saya Tuhan, tahirkan, sucikan. Anak-anak Tuhan. Ya. Kembali ke poin kita. Makanya kata menjauhkan dalam Matius 15 ayat 8. Tapi saya jelaskan ini bagi kita. Hati jauh itu relasi terputus, keterasingan rohani. Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan, relasi dengan Tuhan terputus, hati menjadi jarak dengan Tuhan, menjauh dari Tuhan. Itu sama seperti begini. Kita duduk di sebelah, ada jurang, Tuhan di sebelah.
Kristen begini. Dan saudara pasti akan terus mengalami yang namanya keterasingan. Biar kita mau nyanyi sampai Tuhan Yesus datang. Ku terhubung denganmu. Tak hubung-hubung. Jaringan putus terus. Internetnya tidak nyambung. Sinyalnya tidak naik-naik. Hati ya? Hati. Pusat modem sinyal itu hati. Ini hati. Di dalam sini ada modem. Internet itu sebagai modem. Ini penangkap sinyal dari pemancar satelit. Nah Tuhan itu kan ibaratnya begitu satelit. Hati ini sinyal. Satelitnya ada di jauh, tapi sinyal itu bisa ditangkap hati. Tuhan jauh dan kita lihat, tidak bisa kita rawat. Tapi hati itu akan menarik sinyal kehadiran Tuhan ada di dalam hidupmu. Beri tepuk tangan terbaik untuk Yesus. Hati penting. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sebelum pindah ke bagian kedua, makanya ada ayat dalam Amsal 4 ayat yang ke-23. Itu ayat berkata begini, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Hati ini perlu dijaga. Jadi kesalahan agamawi itu kesalahan ada di mana? Kesalahan ada di hati. Tadi saya lupa membaca ayat ini Matius 15. Tadi ayat 8 itu kan konteksnya. Kalau saudara baca terus nanti ya sampai ayat 19 kalau saya tidak salah. Tuhan mulai ngomong hati. Di dalam hatimu itu timbul segala pikiran jahat, percabulan, perzinahan, segala macam. Itu sudah dalam hati. Jadi hati kalau kaca balau sudah hidup jadi kaca balau. Makanya anak-anak Tuhan saya ulang lagi, hati menjadi penting. Sebab kalau tanpa hati, semua hubungan kita dengan Tuhan terputus. Kalau hubungan dengan Tuhan terputus, terjadi keterasingan rohani, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, maka pasti kita tidak akan merasakan hadirat Tuhan dan pasti tidak selamat. Ya, karena kalau saudara orang yang selamat sejak sekarang, saudara sudah rasa hadirat Tuhan. Bukan nanti, bukan sampai surga baru kan, oh ternyata hadirat Tuhan begini ya. Itu kau salah. Tidak bisa. Hadirat Tuhan itu sudah dirasakan sejak sekarang ini. Makanya catatan Alkitab berkata dengan jelas bahwa kerajaan surga datang. Orang kalau bertobat itu kerajaan surga sudah datang. Apakah saudara tiba-tiba pindah ke surga? Tidak. Tapi kalau Alkitab bicara soal kerajaan surga datang, itu hadiratnya datang. Makanya doa Matius 6 ayat 9 juga bilang, Bapa kami yang di surga, datanglah kerajaanmu. Amin. Jadi saya mau pastikan pada pagi hari ini, ingat baik-baik, saudara, kalau hari sampai detik ini Anda dalam perayaan Pentakosta, belum merasakan Tuhan punya kehadiran dalam hidupmu, belum merasakan hadirat Tuhan, relasimu masih putus, hatimu belum beres. Hati harus beres. Sampai bisa beres Tuhan, berdoa saja Tuhan anak dan firman. Sungguh-sungguh kasih hati di firman baca. Loh saya ini sudah pernah alami pada situasi itu, anak-anak Tuhan. Ya, saya kebingungan sama seperti tadi kisah pasal yang kedua. Orang semua rasa hadirat Tuhan menangis, angkat tangan, haleluya. Lihat kiri, lihat kanan, ya sudah. Kok memang relasi saya jauh dah, hati tidak beres. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya sekali lagi, makanya ingin tekankan ini supaya Pentakosta ini jangan kita cuma jadi penonton. Sudah sekian lama jadi Kristen cuma jadi penonton. Orang lain rasakan hadirat Tuhan, kita tidak. Kita sama dengan Yahudi yang saleh. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jadi beda tuh anak-anak Tuhan. Ya. Yang kedua, mengapa kesalahan agama tidak mengalami Roh Kudus dan belum selamat? Selain hati jauh dari Tuhan. Yang kedua, fokus pada penampilan luar. Mereka lebih fokus pada penampilan luar. Luar yang penting kelihatan yang di luar itu bagus. Ya sudah. Yang penting kita punya gereja ramai. Ini bulan mantap. Kita punya gereja bagus sekali. Karena sebentar suku Alor datang.
Suku Ambon datang, suku ini datang dengan tarian-tariannya yang luar biasa. Yang luar. Kelihatan rame. Gereja jadi cuma entertain, penampilan anak-anak Tuhan. Itu bahaya tuh. Ya, orang tidak rasakan hadirat Tuhan lagi. Ya saudara terkasih dalam, hati-hati. Karena sudah fokusnya pada penampilan luar yang kelihatan saja. Bangunan tambah bagus, ya, sound system tambah bagus, ini kok baik. Tapi tidak fokus kepada penampilan dalam, itu jadi soal. Luar selalu yang ditata. Waduh bahaya. Matius 23 ayat 27. Matius 23 ayat 27. Ada lihat ayat ini. Matius 23 ayat 27. Cemat 1, 2, 3. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan berbagai jenis kotoran. Saya sedikit cerita ya. Orang Yahudi itu punya sejarah. Kalau Paskah itu kuburan harus cat putih. Paskah. Jadi kalau Paskah itu kuburan-kuburan mereka itu harus dicat putih. Kenapa? Karena mereka biasanya pada waktu Paskah itu berziarah ke kuburan. Jadi saudara yang terkasih, Yesus ini sedang pakai ini ayat ini. Ini bicara soal itu. Ya banyak Kristen itu kan begitu. Sama seperti kuburan. Nah kenapa dicat putih? Supaya mereka tahu. Ya saudara yang terkasih, biar malam pun mereka tahu. Selain mereka harus berziarah, saudara yang terkasih, waktu mereka merayakan Paskah pertama, Paskah itu kan dirayakan beberapa hari, itu orang tidak boleh najis. Tidak boleh najis. Nah salah satu yang bisa bikin orang najis itu adalah sentuh mayat atau sentuh kuburan. Nah supaya kita jalan malam tidak sentuh kuburan, ya maka kuburan-kuburan harus dicat warna putih semua. Sehingga orang tahu ada kuburan, jangan sentuh kita, najis nanti. Ini saudara, makanya Yesus bilang begitu. Jadi kamu seperti kuburan yang dilabur putih, tengah malam pun orang lihat kamu. Tapi itu cuma luar. Orang lihat kamu cuma di luarnya saja yang kelihatan. Tapi dalammu itu, Tuhan bilang, penuh dengan tulang belulang dan berbagai jenis kotoran. Ada cacing, itu dalam kuburan itu pasti begitu. Ada kecoa, ada semut, ada segala macam jenis. Misalnya. Di luarnya putih berisi. Makanya di ayat ini saudara yang terkasih dimulai dengan kata munafik. Munafik. Apa itu kata munafik? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dipakai kata hipokrites. Artinya pemain sandiwara, orang yang memakai topeng, itu sudah. Ya. Jadi hipokrites itu pemain sandiwara. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tidak ada sinetron itu betul-betul begitu. Tidak. Itu kan dia cuma sandiwara karena dibayar. Ya. Pocong jembatan Ancol misalnya. Saudara, apakah dia betul-betul pocong? Tidak. Itu kan sandiwara. Dia memainkan peranan. Dia memakai topeng. Itu munafik atau hipokrites. Orang Kristen diibaratkan seperti itu. Saudara terkasih dalam. Dia sebenarnya bukan Kristen, tapi hanya pakai topeng kekristenan. Dia cuma sedang main sandiwara kekristenan. Buktinya Roh Kudus tidak ada dalam dirinya. Anak-anak Tuhan itu hipokrites.
Nah, makanya jangan hanya urus tampilan luar ya, tapi betapa pentingnya kita bicara soal tampilan manusia batinnya kita. Itu sangat penting. 1 Timotius pasal 2 ayat 9 dan ayat 10. Ambilkan ayat itu. 1 Timotius pasal 2 ayat 9 dan ayat 10. 1, 2, 3. Demikian juga Hendaklah perempuan, hendaklah ia berdandan dengan pantas, dengan sopan dan sederhana. Rambutnya jangan berkepang-kepang, jangan memakai emas atau mutiara ataupun pakaian yang mahal-mahal. Tetapi hendaklah ia berdandan dengan perbuatan baik, seperti yang layak bagi perempuan yang beribadah. Saudara, yang kita lihat itu ayat saya rasa cukup jelas. Jadi Tuhan itu memang mau sesuatu dandanan yang bukan jasmania tetapi rohania. Itu penting sekali. Bukan berarti jasmani itu tidak perlu diperhatikan, saudara. Tapi itu bukan fokus utama. Itu fokus kedua. Penampilan yang paling penting itu adalah yang di dalam. Ya saudara yang terkasih. Sebab kalau yang di dalam itu tidak dibenahi, itu bahaya sekali. Makanya hubungan kita dengan Tuhan itu tidak bisa terkoneksi. Hubungan kita dengan Tuhan itu tidak bisa nyambung. Kenapa? Karena kita cuma tampilan luar. Kita cuma tampilan yang kelihatan. Sementara tampilan yang sesungguhnya tidak nyata. Tampilan yang sesungguhnya kita selubungi dengan rapi sekali, dengan kemunafikan, dengan kepura-puraan. Itu bahaya anak-anak Tuhan. Nah, saya ulang lagi dari kalimat-kalimat saya di awal, bahwa kita bisa tipu manusia, kita bisa tipu siapa saja, pendeta bisa tipu jemaat, jemaat bisa tipu pendeta, semua kita bisa saling baku tipu, ya, dengan tampilan-tampilan luar kita, anak-anak Tuhan. Tapi Tuhan kita tidak bisa tipu. Dia melihat sampai segala sesuatu yang paling tersembunyi, anak-anak Tuhan. Makanya dalam Matius 23 itu, kalau saudara dan saya baca jelas sekali, Tuhan kecam mereka berulang-ulang kali dengan kata celaka, 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 celaka. Tahu berapa banyak kata celaka yang Tuhan bicara kepada mereka? Karena mereka memang menutupi dengan kemunafikan mereka. Mereka selubungi dengan topeng, sandiwara mereka, anak-anak Tuhan. Itu yang bikin Tuhan marah sekali dengan kekristenan yang model seperti itu. Bukan sebenarnya pada persoalan religius yang mereka lakukan. Mereka memang beri sedekah, mereka memang berdoa, tapi persoalannya adalah semua cuma topeng, semua cuma kamuflase. Itu anak-anak Tuhan Yesus. Makanya kita semua yang hadir pada kesempatan pagi hari ini, saya ingin tekankan itu. Coba fokus ke yang di luar, di dalam, jangan yang hanya di luar. Dalam ini penting sekali. Fokus dalam, fokus di dalam, fokus di dalam. Membenahi hidup rohani. Tambah hari, benahi hidup kita secara rohani. Makanya kalau Alkitab bicara soal pembenahan hidup secara rohani, itu dimulai saudaraku dari dalam. Ya, perhatikan ayat ini, Roma 12 ayat 2. Kitab Roma 12 ayat yang kedua. Roma 12 ayat 2. Roma 12 ayat 2. 1, 2, 3. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi baharuilah oleh pemahaman bodimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ini penting. Saudara, kalau lihat ini aja, pembaharuan itu dimulai dari budimu. Budimu. Kita dulu sekolah yang tahun 80-an sampai tahun 90-an itu mungkin sangat tenar dengan ini Ibu Budi, ini Bapak Budi. Nah, itu kita dulu tenar sekali. Saya tidak tahu sekarang. Tapi saya lihat Evelyn punya catatannya tidak ada lagi Budi-Budi, semua sudah nama baru semua, Yakob dan lain sebagainya, Toto. Nah, kalau dulu kita Budi paling terkenal. Nah, apa itu Budi? Budi itu sebenarnya saudara yang terkasih dalam Tuhan, bicara soal pengetahuan, kebenaran, atau
diperbarui supaya bisa beda mana kehendak Allah, mana yang baik, mana yang berkenan kepada Allah, mana yang sempurna. Itu penting. Sebentar sore saya akan ada KKR di GBI Sekina Namo Said, itu KKR orang muda dengan tema generasi yang mengenal akan Allah. Saya tanya, kenapa tema itu dimunculkan? Dia bilang, Bapak, sekarang ini Veronica terkenal. Di mana-mana, betul. Di Timor Leste, saya dong tahu menyanyi itu lah. Lu kenal Veronica ku. Veronica ini mana dia sebenarnya? Di Timor Leste, itu orang tahu itu lagu itu nah. Saudara terkasih dalam Tuhan. Jadi dong kasih tema itu. Saudara, ya betul, banyak tulisan hari-hari ini. Tidak tahu kehendak Allah mana. Yang berkenan kepada Allah mana. Tidak tahu, karena memang budinya belum berubah. Pengertiannya belum berubah. Saudara yang terkasih, pikirannya belum berubah. Nah, bagaimana? Saudara yang dikasih oleh Tuhan, begini mau rasa hadirat Tuhan dari mana? Tidak mungkin, itu mustahil. Mustahil. Anak-anak Tuhan. Ya. Makanya jangan urus luar saja, tapi urus dalam penting. Urus dalam ini penting. Sebab kalau luar bagus, dalam hancur, aduh kasihan. Kasihan, hidup rohanimu akan begitu saya omong tentang rohani, kita tidak bisa terima. Paulus bilang kepada jemaat yang ada di Korintus dalam kitab 1 Korintus pasal 3, Paulus bilang begini, beta susah bicara demoson. Kenapa? Karena beta bicara demoson sama kayak beta bicara dengan anak-anak. Kamu tidak bisa terima sesuatu yang rohani karena kamu masih manusia duniawi. Itu Paulus bilang begitu. Saudara, karena pikiranmu masih kanak-kanak, sulit. Anak-anak Tuhan, nggak nyambung kita jadinya. Ini, tampil. Dan aku saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. 2 ayat 2, perhatikan 1 Korintus 3. Susulah yang kuberikan kepadamu bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang pun kamu belum dapat terima. Bukan hanya dulu, sampai waktu besok kamu bisa terima. Ya. Paulus bilang kamu masih kanak-kanak. Ayat 3 1 Korintus 3. Karena kamu masih manusia duniawi, sebab jika di antara kamu ada iri hati, ada perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu masih manusia duniawi, bahwa kamu hidup secara manusiawi? Itu. Makanya saya selalu bilang, kita mesti geser dari yang begitu-begitu. Gampang tersinggung, iri hati. Sudah begitu, itu anak-anak dong. Orang dewasa bukan begitu lagi. Orang dewasa itu pikir lebih bagus. Tambah hari, pikir yang di dalam. Rohani mesti tambah lebih baik. Jangan urusannya. Dia punya baju apa? Yang hari merah. Terus saya yang nanti minggu depan, dia tuh begitu. Bagus. Dia kayak dengar begitu tuh kepala kayak gatal ya. Tak usah lagi. Urusan rohani. Urusan yang rohani lah. Amin. Anak-anak Tuhan. Itu sama dengan orang sudah sampai di planet Mars, Pluto, kita masih terputar di Bolo, Guanhiu, Mitneo dan sekitarnya. Kasihan banget kan? Anak Tuhan. Hari ini secara rohani mesti tambah. Ini yang saya sering baca 2 Petrus 1 ayat 5. Perhatikan itu, saudara terkasih dalam Tuhan. Pikirannya hanya bumi yang kelihatan, pikir yang rohani penting sekali. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, ayat 6. Dan kepada pengetahuan penguasaan diri, dan kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan. Kita tambah terus ini ayat 7. Dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Sampai 8, perhatikan puncaknya. Ayat 8, 2 Petrus 1. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu dibuatnya menjadi giat
dan berhasil dalam pengenalan akan Yesus Kristus Tuhan kita. Beri tepuk tangan yang terbaik bagi Yesus. Jadi jangan fokus luar, mari fokus dalam. Penting. Luar boleh, tetapi itu bagian nomor 2. Dan bagus, saudara. Ya, kasih rapi, kita ke gereja begitu, kita tambah hari tambah lebih baik, tidak masalah. Tapi rohani penting sekali. Rohani. Tambah hari semakin bagus. Kita punya penampilan luar, dalam mesti tambah lebih cantik. Ya, jadi kalau luar sudah cantik, dalam mesti tambah lebih cantik. Ya, jadi jangan nanti orang cantik ganti bagus, saudara terkasih dalam dulu. Bagus. Kemarin kami ganggu Bapak Mon, ya, kami panggil dia casis. Ya, karena guntingan rambutnya itu casis betul-betul itu ya. Casis itu. Ya, masih meski sudah tapi penampilan mesti tetap dijaga. Amin. Amin. Untuk saudara terkasih, itu bagus. Tapi sekali lagi rohani penting. Tata rohani supaya tambah hari tambah berkenan. Kita kembali ke PowerPoint kita, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, ini jangan fokus pada penampilan luar, tapi hati terabaikan. Jangan ya. Tiap hari bagus juga. Pakaian tambah hari mahal, tampilan tambah hari menarik, aktif di media sosial, baik. Tapi jangan lupa bagian sini, doa, saat teduh, baca firman, hubungan dengan Tuhan ada personnya. Atau hanya ini dulu setiap hari ini saja. Sebentar buku warna biru. Sudah masalah terserah, warna pelangi juga ya. Penting ini. Kalau ini tidak ada, saya. Ini tidak ada dikasih. Lu pun cantik luar sana. Nanti ulat makan buang semua. Oh iya kan? Sebab kita mati nanti ulat makan buang. Jadi ingat bebek dandanan luar itu baik, tapi penting sekali dalam. Jangan kayak kuburan ya. Lampu putih bagus di luar, malam juga orang bisa lihat kita. Ya, kalau saya malam orang tidak bisa lihat, kecuali bukan ini. Ada yang perlu lihat malam juga orang bisa lihat dia. Ya. Saking dia skincare itu tiap hari ganti terus. Sama-sama urusan saudara. Ya. Tapi jangan hanya malam orang lihat dulu, tapi hati lunak. Aduh, tambah parah, hidup rohani tambah jelek. Aduh, saya mati masuk neraka. Cantik-cantik masuk neraka, bukan saya. Cantik itu masuk surga saja. Ketiga, mengapa kesalahan agama tidak bisa mengalami Roh Kudus? Ini yang terakhir. Yang ketiga, ingat, 1 hati jauh, 2 tampilan luar, 3 saudara yang terkasih, ibadah tanpa kuasa. Saja. Ibadah kalau tanpa kuasa percuma. Saudara, ibadah itu harus dengan kuasa. Lihat 2 Timotius 3 ayat 5. Perhatikan ayat 2 Timotius 3 ayat 5. 2 Timotius 3 ayat 5. Jadi ibadah itu tidak boleh hanya dilakukan begitu-begitu saja. Memang harus punya kuasa ibadah itu. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatan. Jauhilah mereka itu. Kembali ke PowerPoint. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya mau menjelaskan kata memungkiri kekuatan. Saudara, itu kata yang dipakai dalam bahasa Yunani adalah ernemenoi, atau tidak mengakui atau menolak. Jadi ibadah tapi menolak, atau saudara pun tidak mau mengakui yang namanya kekuatan Allah. Dalam bahasa Yunani dikatakan dunamis, yang artinya kemampuan yang nyata, kuasa yang nyata. Ini ayat sama dengan Kisah pasal 1 ayat 8 di dalam
Kisah 1 ayat 8. Di sini dikatakan, kamu akan menerima kuasa dunamis kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Jadi kalau mereka bilang memungkiri kekuatannya, itu berarti ibadah tapi tidak terima kuasa Roh Kudus, tidak mau terima kekuatan Roh Kudus. Aduh, sayang sekali itu gereja begitu. Anak-anak Tuhan, ya kita menyanyi saja tidak penting kuasa Roh Kudus, pokoknya menyanyi saja, yang penting itu lagu ada kata Roh Allah sudah cukup. Tidak, saudara, itu bukan begitu. Kita bukan hanya sekedar menyanyi kata-kata kalimat ada kuasa Roh Kudus, ada kuasa Roh Kudus. Kita harus mengalami itu kuasa Roh Kudus. Kisah 1 ayat 8 kembali tampilkan itu ayat, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kamu akan terima. Benar ini kalimat, saudara terkasih dalam Tuhan. Terima itu berarti ada dalam bagian kita. Jadi Roh Kudus itu bukan hanya sekedar ucapan, bukan hanya kata-kata, tapi diterima dalam hidup saudara dan saya. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Ini anak-anak Tuhan kita semua mesti sadari. Makanya banyak ibadah boleh kita lihat, tapi ibadah betul tidak dengan Roh Kudus itu. Ya. Oh, itu di situ gerejanya orangnya banyak. Ya, orang banyak, tapi Roh Kudus hadir tidak, dan jamaah itu orang-orang tidak. Ibadahnya mereka terima kekuatan Roh Kudus atau tidak. Kalau mereka tidak terima kekuatan Roh Kudus, itu ibadah formalitas. Sama seperti Yahudi dong, tiap tahun datang di Yerusalem bikin hari raya Pentakosta, itu cuma rutinitas. Lagi dia 2 Timotius 3 tadi ayat 5. Ya, tapi mereka tidak alami. Sementara murid-murid beda, bukan hanya duduk berkumpul berdoa menyembah memuji memuliakan Allah, tapi mereka terima kuasa Roh Kudus. Itu anak-anak Tuhan. Makanya datang ibadah itu siap hati, sungguh-sungguh, jangan hanya tampilan luar. Itu tadi kita sudah ngomong, supaya Roh Kudus masuk jamaah hati kita. Anak-anak Tuhan, pulang tuh orang mesti rasakan kuasa Roh Kudus. Pulang mesti rasakan kuasa Roh Kudus. Sebab kalau kita tidak rasakan kuasa Roh Kudus, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita gampang mundur di tengah jalan. Pasti. Ya, karena sumber kekuatan kita Roh Kudus loh. Sumber tenaga kita Roh Kudus. Bagaimana kita bisa jalan di tengah-tengah dunia ini kalau kita tidak punya kekuatan Roh Kudus? Kita biasa nyanyi itu lagu, ya. Peganglah tanganku Roh Kudus. Itu karena kita tahu kita tidak bisa jalan sendiri dengan kekuatan kita. Pada malam yang kedua ketujuh apa ke-8 ya, saya lupa persis. Saya sudah bahas itu panjang lebar. Murid-murid saudara lihat. Tuhan Yesus pihela satu-satu. Ada yang sudah jalan ke Emmaus, ada yang supi danau Tiberias cari ikan, ada yang ketakutan kok kunci diri di dalam ruangan. Tuhan pihela pas keluar sana. Lalu Tuhan bilang, kamu cepat ke Yerusalem, tunggu di sana ya, sampai kamu terima kuasa Roh Kudus. Karena kamu tidak bisa, kamu tidak sanggup, kamu tidak mungkin bisa jadi orang setia, kamu tidak mungkin bisa bertahan kalau tanpa kuasa Roh Kudus. Amin. Anak Tuhan. Nah, saya tidak tahu orang Kristen sadar tidak begitu. Kalau dia sadar begitu, tiap kali dia datang di dalam rumah ibadat, dia tidak mau pulang kalau Roh Kudus belum jama dalam diri. Dia bukan hanya datang rutinitas. Datang bukan kita mau menonton satu dengan yang lain, bukan. Tapi bagaimana saya mau rasakan Roh Kudus hadir dalam hidup saya? Karena kalau ada Roh Kudus, ada kuasa, ada kekuatan, ada kemampuan. Anak-anak Tuhan, wah, siapa di sini yang tidak alami masalah dalam ini hidup? Tantangan terlalu banyak. Nah, siapa yang bisa tahan godaan kiri kanan semua? Ya, kita hanya bisa berkuasa Roh Kudus ada. Kalau tidak ada kuasa Roh Kudus, ya sudah kita tengah jalan saya terus habis lenyap semua. Anak-anak Tuhan. Selain kata kuasa itu adalah bicara soal Roh Kudus, kata kuasa yang sama itu juga bicara soal kekuatan firman. Lihat Roma 1 ayat 16. Itu dipakai kata yang sama dengan 2 Timotius 3 tadi ayat yang ke-15. Perhatikan saudara, Roma 1 ayat 16 saya tertolong.
Coba baca ini. 1, 2, 3. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Saudara yang terkasih dalam itu adalah kekuatan Allah, itu Injil. Itu dipakai kata dunamis. Jadi kalau dibilang mereka memungkiri kekuatan Allah, itu berarti mereka pergi ibadah. 1, Roh Kudus dong mau peduli. Yang kedua, firman Allah. Firman dong mau peduli. Anak-anak Tuhan. Hari-hari ini begitu kan, banyak gereja begitu. Orang kalau dengar firman itu bosan. Padahal firman itu kekuatan Allah. Lu mau karena kalau lu tolak memungkiri di kekuatan Allah, ibadah sah. Sebelum lagi ini dua ini, kuasa Roh Kudus dan firman. Itu yang kita tidak boleh pungkiri, tidak boleh tolak. Itu harus terima itu. Kalau mau lihat hidup saudara dan saya tambah hari, tambah lebih baik. Yahudi tidak mau. Yahudi di dua di doang. Roh Kudus sudah bilang gila nengok. Ya waktu dong belum alami pertobatan. Mabok dong. Ya. Yang kedua, firman Allah dong tidak suka dengar. Yang penting kami di gereja, kami berdoa di pinggir jalan, kami kasih persembahan. Itu dong kota itu begitu. Dengar firman? No. Waduh, Kristen begini ini kan berat itu, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Berat. Saya sudah upload khotbah saya di Timor Leste yang pertama. Saya khotbah 4 kali. Saudara, saya sudah upload. Itu khotbah di Timor Leste itu 2,5 jam. Sungguh mati saya KKR selama ini mah. Itu baru KKR terpanjang khotbah. Saya pernah khotbah 1 jam lebih. Iya. Itu 2,5 jam. Saudara. Tapi saudara bisa bayangkan di sana di Ataulu itu jam 12 listrik mati. 12 malam itu listrik mati. Saudara yang terkasih. Tapi itu malam puji Tuhan listrik tidak mati. Karena saya khotbah habis altar call itu sekitar sampai jam 12 malam. Tapi tidak ada yang mengantuk. Mata semua begini. Padahal saya mau bahasa Indonesia, pasti itu. Tetap mau bahasa. Panjang itu juga dikarenakan mungkin terjemahan. Karena kan saya ngomong begini harus tambah. Sana ngomong lagi. Jadi guys, pendobelan 2 kali. Jadi kalau saya khotbah 1 jam berarti bisa jadi 2 jam. Saudara terkasih dalam Tuhan. Tapi yang saya anggap mereka luar biasa itu antusias terhadap dengar firman, antusias terhadap dengar Injil. Saudara terkasih dalam Tuhan. Itu saya lihat luar biasa. Nah, gereja memang mesti begitu. Gereja memang harus akan kekuatan firman Allah. Itu harus. Kalau tidak, saya apa? Matius 22:29. Anda lihat. Sebab tanpa kitab suci dan tanpa kuasa Allah, orang pasti sesat. Matius 22 ayat 29. 1, 2, 3. Tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Ini dua kalau tidak tahu kekuatan Allah tidak ada dalam diri. Nah, kekuatan Allah kalau tidak ada dalam diri kau sesat pasti. Sesat itu saudara hidup pasti akan jauh dari. Makanya sama seperti Yahudi dong, yang belum bertobat. Nah, hari ini kita semua yang dengar firman sekali lagi betapa pentingnya firman Allah. Nah, apa yang menggeser sampai firman dan Roh Kudus itu seringkali tidak mengambil bagian? Tadi saya sudah bahas panjang lebar tentang Roh Kudus. Saya mau sedikit tambahkan tentang saudaraku firman Allah. Yang pertama, saudara, Injil Markus pasal 7 ayat 7 dan 8 berkata begini. Saudara yang terkasih, kenapa orang seringkali firman Tuhan itu digeser? Kebenaran itu digeser. Lihat ini ayat, saudara yang terkasih. Markus 7 ayat 7 dan ayat 8. Markus 7 ayat 7 dan ayat 8. Perhatikan, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan
Perintah manusia. Manusia. Itu jadi soal. Saudara, ayat 8 berkata begini, perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada apa? Adat istiadat manusia. Saudara lihat, orang kenapa geser firman? Orang kenapa geser kuasa Roh Kudus? Karena ada perintah manusia, tradisi manusia. Ada yang namanya adat istiadat yang bertentangan dengan firman Allah. Saya harus tekankan itu, karena bukan berarti semua adat itu tidak boleh. Ingat, adat yang bertentangan dengan firman Allah harus tunduk kepada firman Allah. Tidak bisa tidak, anak-anak Tuhan. Tapi banyak orang Kristen itu perintah Allah dong geser. Adat punya kita angkat. Kenapa kamu belum menikah? Soalnya mama bilang harus beres dulu. Nah, itu tuh salah. Kamu bisa geser firman Allah. Daripada ada istiadat tradisi manusia. Waduh, bahaya itu. Nah, Tuhan. Kami punya nenek bilang kalau adat belum selesai tidak boleh nikah gereja. Kamu punya nenek itu Tuhan Allah. Itu tuh bahaya itu. Itu Anda memungkiri, Anda ibadah tapi Anda memungkiri kekuatan kuasa Roh Allah. Anda memungkiri kitab suci yang berfirman Tuhan Allah. Allah yang berfirman, saya kau tolak bagaimana? Jangan anak-anak Tuhan. Ya, jangan. Jadi saya ulang lagi, perintah Allah itu mesti di atas segala-galanya. Perintah Allah di atas segala-galanya. Nah, kalau Alkitab tidak ngomong, jangan bikin. Kalau Alkitab tidak bicara, jangan tempatkan itu menjadi lebih prioritas. Ya. Kalau saya bilang Alkitab bicara, ini bisa ada yang eksplisit, ada yang implisit. Ya. Ada yang literal, yang memang harus ditulis begitu. Ada yang memang tidak ditulis secara nyata, tapi maknanya ada di dalam Alkitab. Nah, Tuhan. Jadi kita bukan menolak semua tradisi, kita menolak semua adat istiadat, tidak. Ya. Ini yang juga salah dipahami oleh saudara-saudara kita Katolik. Ya. Mereka pikir kita tidak percaya semua tradisi, bukan. Tradisi-tradisi yang bertentangan dengan firman kita tolak. Ya seperti doa orang mati, arwah, kita tolak karena memang Alkitab tidak boleh. Karena kalau kamu tidak terima tradisi, ini dong bilang, saudara. Kalau kamu tidak terima, jangan bikin rayakan Natal, karena Natal itu tradisi, tidak ada dalam Alkitab. Loh, memang betul Natal tradisi, tapi tradisi baik. Tidak ada di dalam Alkitab yang dikatakan rayakan Natal tanggal 25 Desember. Sudah baca Alkitab ayat mana? Dia bilang begitu. Tidak ada. Tapi kenapa kita rayakan? Itu tradisi baik. Karena kita merayakan satu momentum yang mengingatkan kepada kita Sang Juru Selamat lahir ke dalam dunia. Oh, itu apa salah? Itu kan tidak bertentangan dengan Alkitab. Saudara, kecuali perayaannya sudah duniawi, perayaannya sudah masuk pada pesta pora, nah itu lahir. Itu Tuhan marah. Kalau selagi masih aman-aman saja perayaan, tidak masalah, saudara. Kita ini kan tidak bisa lepas, kita masih tinggal di dalam dunia. Pasti ada yang namanya ada tradisi, itu ada, budaya ada. Tapi ingat, ada budaya, ada tradisi, ada adat yang bertentangan dengan Alkitab, dan itu tidak boleh. Amin. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita nanti harnas kaum pria kaum wanita, kita bilang ingat ya semua pakai pakaian adat, dosa? Tidak. Oh itu ada. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, menjadi dosa kalau kita semua pakai pakaian adat alor, lalu kemudian saudara terkasih kita lego-lego semua di dalam gereja. Nah itu jadi salah. Taruh moko di tengah situ, lalu kemudian Pak Elben duduk di tengah, lalu pegang satu gombreng, lalu kemudian sudah cari. Ah ini jadi salah. Pakaiannya tidak salah. Jadi salah kenapa? Karena di gereja di luar sudah masalah. Budaya itu tidak salah, tapi kalau semua sudah
Tidak boleh. Segala sesuatu saudara mesti sesuaikan dulu dengan kebenaran. Firman, oh ini ternyata bertentangan dengan Alkitab. Saya tidak boleh langgar Alkitab. Meskipun nenek moyang saya sudah lakukan turun temurun, tapi begitu langgar dan firman, kita mesti tidak boleh. Itu baru orang Kristen saja. Anak-anak Tuhan. Jadi kita mengakui kebenaran itu otoritas tertinggi di atas segala-galanya. Itu yang disebut dengan sola scriptura. Firman Allah itu otoritas tertinggi di atas segala-galanya. Anak-anak Tuhan. Ada yang pernah ngomong dengan kita, saudaraku, ya dia bilang begini, Pak saya mau tanya apa? Adat lebih dulu atau Alkitab lebih dulu? Kita kata kita. Kita sambil senyum-senyum baru jawab, Alkitab itu lebih dulu baca Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Yang mana kau bilang pada mulanya ada? Pada mulanya tradisi. Itu pada mulanya firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ada baru muncul belakangan. Sampai bikin itu ada manusia. Firman sampai bikin Allah. Masa ada lebih dulu dari firman? Itu otak tak boleh balik. Nah tuh. Jadi kita ingat. Kedua, apa yang bisa geser firman? Hikmat manusia. Kita otak. 1 Korintus 1 21 mulai sampai 24. 21 mulai sampai 24. Ini 1 Korintus 1 21 mulai. 1 2 3. Oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Ayat 22. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Terus 23. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan, untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Jadi sudah lihat manusia Yahudi dengan Yunani. Kalau ngomong firman, dong itu bodoh, itu batu sandungan. Jadi apa ngomong itu? Dong geser gua. Dong tidak mau terima firman Allah. Dong anggap itu kebodohan. Kenapa? Saudara yang terkasih, mereka anggap itu kebodohan karena Yunani itu kan muncul banyak filsuf-filsuf, orang-orang pintar, orang-orang hikmat, berhikmat. Tapi hikmatnya hikmat manusia, bukan firman. Makanya saudara kalau dengar itu filsuf-filsuf Yunani punya penemuan-penemuan itu kan itu banyak bertentangan dengan Alkitab. Contoh, saudara yang terkasih, penemuan tentang bahwa manusia itu diciptakan dari monyet. Itu tidak betul. Saudara, itu jadinya salah. Itu gara-gara hikmat manusia. Hikmat manusia. 24. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. 1 Korintus 1 ayat 24. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Kristus, Yesus, firman, itu salah. Itu sinonim. Itu adalah kekuatan Allah. Itu adalah hikmat Allah. Jadi kita tidak boleh tertolak itu. Kita mesti terima itu lebih dari segala hikmat dunia ini, anak-anak Tuhan. Hikmat-hikmat manusia itu kita mesti geser dulu. Ya sama juga tadi seperti saya bilang, tradisi itu ada yang baik, ada yang kita terima. Hikmat juga begitu. Ada yang baik kita terima, ada yang tidak bertentangan dengan firman kita terima. Tapi kalau bertentangan kita tolak. Saudara yang terkasih, saya beri contoh. Kalau sakit pergi dokter, itu kan butuh hikmat manusia. Ya saudara, apakah kita betul-betul menolak dokter? Tidak, kita terima dokter karena itu tidak bertentangan dengan Alkitab. Alkitab tidak pernah larang, saudara, untuk menggunakan hikmat manusia itu dalam kehidupan sehari-hari. Boleh, yang penting tidak boleh bertentangan dengan Alkitab. Kalau sampai Alkitab digeser karena hikmat manusia, itu menjadi soal. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya beri contoh. Misalnya, kalau kita mulai berpikir bahwa secara hikmat manusia, orang kalau kerja terus dapat duit banyak. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, itu bertentangan dengan Alkitab. Karena Alkitab mengajarkan berbeda. Carilah dahulu kerajaan Allah
maka semua ditambahkan. Kerja boleh? Boleh. Tetapi kerja tidak menjadi sumber daripada berkat. Allah menjadi sumber berkat. Kerja boleh. Bahkan Alkitab bilang jangan malas kok. Saudara, ini penting. Sekolah, betul sekolah. Tapi tidak boleh bersandar kepada pengertian kita. Cari uang boleh. Punya uang banyak boleh. Tapi tidak boleh bersandar pada kekayaan kita. Itu jadi bertentangan kalau kita sudah sampai kepada titik itu. Makanya anak-anak Tuhan, sekali lagi, kuasa firman itu terkadang ditolak karena hal-hal ini. Ya, orang kenapa tolak firman? Karena tradisi. Yang tidak benar, dong anggap benar. Ada yang bertentangan Alkitab dijadikan benar. Kedua, kenapa orang menolak firman Allah? Karena hikmat manusia. Tambah pintar, tambah sekolah tinggi, Tuhan berubah. Tuhan dijadikan nomor 2. Tuhan tidak jadi lagi prioritas. Itu bertentangan dengan Alkitab. Anak-anak Tuhan. Karena itu pada kesempatan diberkati ini, mari kita semua yang hadir, ayo, kesalehan agamawi kita itu tidak benar kalau kita tidak memiliki yang namanya kesalehan rohani kita. Jadi kesalehan rohani itu lebih penting daripada kesalehan agamawi. Kesalehan agamawi hanya bicara soal penampilan luar. Kesalehan agamawi hanya bicara tentang rutinitas ibadah tanpa kuasa. Sekali kesalehan agamawi itu hanya bicara tentang hal-hal yang kelihatannya formal saja. Tetapi kalau kita masuk pada kesalehan rohani, lebih kepada hati kita, firman Allah, Roh Kudus, saudara terkasih, andalkan Tuhan, itulah yang Tuhan inginkan dalam hidup gerejanya. Ada amin? Kiranya di hari Pentakosta ini kita jadi kelompok murid-murid ya, yang bukan memiliki kesalehan agamawi tapi memiliki kesalehan rohani. Ya, mereka betul-betul ada dalam kesalahan rohani. Hidup mereka tidak bisa lepas dari hadirat Tuhan. Mereka ingin rasakan hadirat Tuhan dalam hidup mereka, karena mereka tahu tanpa Roh Kudus mereka tidak bisa apa-apa. Tuhan berkati kita dengan firman-Nya. Mari pemain musik maju ke depan dan kita akan mensyukuri firman Tuhan.